Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Unyil Kucrit yang akan mempresentasikan dan juga menjelaskan teks editor sederhana yang kami buat untuk tugas besar struktur data. Saya Raffi Arkan Fareza dengan anggota kelompok saya Benedict Brian Joel dan Yan Adinaya. Nah, isi konten yang akan kami presentasikan yaitu adalah introduction, tujuan proyek, fitur utama, implementasi struktur data, kesimpulan dan juga yang terakhir penutup. Nah, introduction. Teks editor sederhana adalah aplikasi dasar untuk membuat dan mengedit teks tanpa fitur kompleks. Proyek ini biasanya hanya mencakup fungsi dasar seperti penyisipan dan penghapusan. Proyek teks editor sederhana digunakan sebagai latihan untuk meningkatkan pemahaman dalam konsep pemrograman dan struktur data. Selanjutnya, tujuan proyek. Tujuan dari proyek teks editor sederhana ini adalah untuk mengaplikasikan konsep dasar struktur data dan algoritma dalam pengembangan perangkat lunak Notepad ini. Proyek ini dirancang agar mahasiswa dapat memahami implementasi praktis berbagai struktur data seperti linked list dan stack untuk mendukung fitur text editor, sekaligus melatih kemampuan problem solving dan kolaborasi tim. Nah, fitur utama aplikasi atau notepad yang telah kami buat, yaitu yang pertama ada edit text, adanya menu untuk panduan dan tampilan, menambahkan teks, menghapus teks, penyisipan teks, menambah line dengan tekan enter, juga ada menghapus line dengan backspace. Fitur lainnya juga yang telah kami buat ada undo redo, dan juga ada beberapa shortcut yang bisa diklik oleh keyboard pengguna. Itu ada navigasi kursor, geser kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan juga fitur terakhir ada find and replace. Nah, implementasi struktur data. Nah, ini kita menggunakan doubling list dan primitif untuk aplikasi kami. Penggunaan juga ada stack dengan primitifnya. Alasan penggunaan. Nah, mengapa kami menggunakan link list, doubling list, dan stack? Karena keefisienan link list dan stack itu sangat cocok untuk text editor sederhana yang memerlukan list untuk menampung banyak kata dan karakter, juga stack untuk menampung beberapa karakter. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Selanjutnya akan demonya. Nah, demonya ini akan dibawakan oleh teman saya, Yan Adinaya. Kepada Yan Adinaya, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mendemokan notepad yang kami buat. Ya, di sini adalah tampilan utama atau landing page dari notepad yang kami buat, yaitu pertama tekan apapun untuk memulai mengetik. Ini seperti misal kita tekan enter, nah kita baru masuk ke notepadnya. Misalkan saya adalah pengguna baru, saya dapat melakukan atau menekan Ctrl G untuk menampilkan shortcut menu-menu yang tersedia pada notepad ini. Misal Ctrl G, Ctrl G. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada Ctrl Y untuk redo, Escape untuk keluar dari notepad, arrow pada keyboard, misal arrow kiri untuk geser kursor ke kiri, kanan untuk geser kursor kanan, atas bawah untuk geser kursor ke atas dan bawah. Kemudian Enter itu untuk membuat line baru. Kemudian Ctrl Z untuk undo, Ctrl X untuk find, dan backspace untuk menghapus karakter. Baik, di sini tekan apapun untuk lanjut ke notepad. Kemudian misalkan saya ingin mengetik eh, mata kuliah yang keren. Nah, ini saat saya mengetik mata kuliah yang keren, ini sudah masuk ke dalam link list karena ada library yang dapat bekerja secara demikian. Nanti akan kami jelaskan saat kami menjelaskan algoritma dari Notepad yang kami buat. Baik, saat kami menginput M di sini, ini sudah masuk ke link list. Jadi link list yang kami buat adalah satu elemennya ini menyimpan satu karakter. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk fitur-fitur selanjutnya. Misal saya klik enter, itu membuat line baru. Line kedua, misal saya ingin menambahkan AKA mata kuliah yang gampang. Nah, sini saya dapat menambahkan line baru serta menambahkan sebuah baris baru. Misalkan saya ingin menginput sebuah karakter atau kata ataupun kalimat di
di antara sebuah kata ataupun huruf gitu, saya dapat geser kursor ke kiri. Ini menggunakan keyboard yaitu arrow kiri. Misal saya ingin menambahkan yang di atas, yang baris pertama, saya geser kursor ke atas. Misal saya ingin di sini menuliskan, sorry, kita backspace dulu untuk hapus, dan kita struktur data masih. Nah, di sini dapat terlihat bahwa saya dapat menginputkan sebuah karakter ataupun kata di dalam di antara sebuah kata juga. Nah, kemudian Ctrl G lagi untuk melihat shortcut menu yang lain. Misalkan tadi arrow sudah, enter. Kemudian misalkan saya ingin Ctrl Z. Ctrl Z tadi yang baru ditambahkan adalah struktur data, ya kan? Struktur data seharusnya jika saya Ctrl Z, maka yang terhapus adalah spasi yang di sini. Ini spasinya seharusnya terhapus karena itu adalah elemen terakhir yang baru saya di insert. Misal Ctrl Z, nah spasinya terhapus. Kemudian Ctrl Z lagi, A-nya terhapus. Ctrl Z, T terhapus, A terhapus, kemudian D terhapus. Jadi struktur mata kuliah. Kemudian jika saya ingin mengembalikan undo yang baru saja saya lakukan, saya dapat melakukan Ctrl Y, yaitu untuk melakukan redo. Tadi kan awalnya struktur data menjadi struktur mata, kemudian saya Ctrl Y, ya D-nya dapat dilihat muncul lagi, Ctrl Y, A-nya muncul, T-nya muncul, Ctrl Y lagi, A muncul, kemudian Ctrl Y lagi, spasinya muncul. Begitu. Kemudian ini kursor dapat dipindah dengan menggunakan arrow, kemudian saya dapat melihat Ctrl G lagi untuk melihat menu apa saja yang tersedia. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa Ctrl X untuk find. Kemudian saya ingin mencobanya Ctrl X. Sekarang Ctrl X, cari kata atau kalimat pada text editor. Misalnya saya ingin mencari kata data. Data. Di sini saya klik enter, banyak satu data ditemukan pada teks. Nah, sebanyak ini terdapat satu kata data ditemukan pada teks tersebut, pada teks yang telah saya buat tadi. Kemudian tekan apapun untuk lanjut mengetik. Misalnya saya ingin mencari saja, berarti saya dapat misalkan klik enter untuk lanjut mengetik lagi. Sini saya dapat geser kursor, misal mata kuliah yang gampang banget. Nah, kemudian saya ingin mencari lagi, Ctrl X, cari kata atau kalimat pada text editor. Kemudian saya ketik data lagi, kemudian enter, tekan Ctrl H untuk replace. Ini ya, tekan Ctrl H untuk replace. Kemudian saya Ctrl H, replace menjadi misalkan data ini menjadi kata kami. Replace menjadi kami. Nah, di sini struktur data menjadi struktur kami. Begitu. Kemudian Ctrl G lagi untuk melihat shortcut. Ya, Ctrl Y sudah didemokan, Ctrl Z sudah, Ctrl X sudah, backspace sudah, arrow sudah, enter sudah. Kemudian ini tekan apapun untuk lanjut ke notepad. Nah, kemudian karena semua menu yang kami buat sudah didemokan, saya dapat melakukan menekan tombol escape untuk keluar dari notepad. Misalnya sebelum saya menekan escape, misalnya saya ingin mengetik apa di sini, kemudian barangkali ada yang error seperti ini, ya dapat terlihat bahwa tidak ada yang error ya. Kursor geser atas, misal geser bawah juga langsung ke akhir dari kalimat. Kemudian ya itu saja menu yang tersedia di notepad kami. Kemudian saya klik escape ya untuk keluar dari notepadnya. Escape. Nah, terima kasih. Baik, cukup sekian demo dari yang saya dapat uh, berikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Benedict Brian Joel. Oke, baik. Kita masuk ke header. Nah, di dalam header ini ada pemuatan elemen dan list. Di elemen ini untuk struktur dari doubling list. Nah, di elemen huruf ini ada next dan pref. Kemudian di list huruf ini ada first dan last. Kemudian kita juga menggunakan stack yang bertipe array.
dengan max size 9999. Kemudian bisa dilihat di sini banyak function-function, tetapi dari sinilah text editor kami bisa berjalan. Seperti di sini ada primitif dari list, kemudian ada insert, ada delete, kemudian ada primitif dari stack, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke main. Di main ini, pertama-tama kita seperti biasa membuat create list, meng-create list, juga membuat create stack, undo, dan redo. Kemudian di sini ada get ch, ini digunakan untuk input dan output dari karakter kami. Kemudian juga untuk pembuatan kursor untuk tampilan pertama dari CMD untuk kalau 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 ada mengetik. Kemudian kita masuk ke loop. Di sini di untuk shortcut untuk shortcut pengimplementasian fitur-fitur kami. Salah satu contohnya itu Ctrl Z untuk undo dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke function untuk masuk ke Tubius CPP. Nah, di sini ada prosedur set color, tampilan, show legend, print list. Ini untuk tampilan antar muka dari CMD kami. Kemudian ini primitif-primitif DLL, doubling list kami. Ada create list untuk meng-create list, create element list, create stack, is empty kalau keadaan kosong, dalam stacknya is full kalau penuh, push dan pop juga primitif dalam stack, juga pick dan size. Kemudian kita masuk ke prosedur kursor geser kiri. Secara gambaran besar, bisa saya jelaskan bahwa uh, tujuan dari kursor geser kiri ini untuk menggeser kursor ke kiri. Sehingga jika ada elemen di kiri dan kursornya di kanan, elemennya pindah ke kanan dan kursornya geser ke kiri. Juga sebaliknya kalau prosedur kursor geser kanan. Kemudian untuk kursor geser atas akan dilanjutkan oleh teman kami, Raffi Arkan Fahreza, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada fitur kursor geser atas dan kursor geser bawah. Nah, secara simpelnya itu, kursor geser atas itu apabila kursor geser atas dan kursor geser bawah hanya bisa dilakukan apabila dalam notepad kami itu sudah terbuat ada line berikutnya. Bila baru cuma satu line, maka kursor geser atas atau bawah itu tidak bisa dijalankan. Nah, contohnya bila sudah ada line 1 dan 2 dan 3. Tapi untuk lebih simpel kita memakai dua line saja. Anggaplah di line pertama ada 3 kata, di line kedua ada 2 kata. Nah, misal di line pertama itu ada kursor berada di antara kata 1 dengan kata 2. Nah, maka di sini akan dibaca dulu while yang ini, BC, baris kursor. Nah, jadi di sebelum kursor itu, karena ini pakai pref ya, karena ini kursornya akan membuat kursor baru atau membuat ADR kursor baru, ini kursor temp, dia akan menavigasi ke belakang dan akan menghitung ada berapa banyak karakter di sebelum kursor. Nah, makanya plus-plus di sini. Nah, setelah itu akan masuk juga ke while yang ini. Nah, ini akan menghitung jika yang setelahnya itu berapa. Jadi kalau tadi kan sebelum kursor, nah ini yang setelah kursor. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke yang ini nih, while pkpref tidak sama dengan slash n. Nah, slash n ini apa? Nah, pada notepad kami, bila user menekan enter, maka di link list juga akan masuk sebuah karakter slash n ini, yaitu new line. Nah, selama buka new line, kursor akan geser ke kiri, mundur, terus nanti akan ke atas. Nah, terus. Nah, sampai ke atasnya. Jadi akan pas lagi di antara dua kata itu, persis, kan geser ke atas ya. Nah, makanya dari bawah ini akan masuk ke atasnya. Seperti tadi di demo sama teman saya. Nah, kursor geser ke bawah juga sama saja, yaitu versi turun ke bawahnya di versi ke atasnya. Secara simpel itu. Nah, mungkin selanjutnya ada pembahasan lanjutnya akan dibawakan oleh Yani Naya.
Baik, saya Yan Andinaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari function undo dan redo. Namun sebelum saya menjelaskan function ya ini redo dan undo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai function insert utama, yang dimana di dalam sebuah function insert utama ini dia dapat memanggil insert first dan insert before. Nah, jika insert first ini digunakan saat si Notepad baru dijalankan, yaitu dia akan menginsert first kursor saja. Kemudian insert before ini, setelah kursor ini dibuat, pengguna pasti akan menjalankan atau menginsert sebelum si kursornya itu. Jadi pengguna setiap pengguna memasukkan sebuah karakter, karakter itu akan diinsert ke sebelum kursor, sebelum elemen dari kursor. Kemudian setelah diinsert, dia akan si karakter itu atau si elemen itu akan di-push ke stack undo. Kemudian hurufnya juga akan di-push ke stack undo. Kemudian di stack undo juga terdapat cek apakah pengguna pada elemen tersebut habis melakukan insert ataupun delete. Dan kemudian di sini ada P, yaitu uh, address dari karakter yang baru saja ditambahkan ke linked list. Kemudian di sini juga pada function undo itu juga menggunakan yang namanya insert before dan maksud saya delete before dan delete pointer. Delete before ini seperti delete after, cuma ini ya versi before-nya saja. Kemudian delete pointer ini adalah delete yang jadi si pred-nya ini dia bukan menunjuk sebuah kursor, namun menunjuk sebuah elemen. Jadi jika ingin melakukan penghapusan, yang dihapus adalah si elemen itu sendiri, bukan sebelum kursor maupun setelah kursor, tapi yang ditunjuk itu sendiri. Makanya namanya delete pointer. Itu. Baik, lanjut ke undo huruf. Di sini saya membuat beberapa variabel, kemudian dicek if stack undo tidak kosong, maka stack undo-nya di pop. Nah, setelah di pop kan jadi function ini memiliki beberapa variabel, yaitu hurufnya apa, kemudian cek itu apa, apakah pengguna habis melakukan insert ataupun delete, kemudian kursor undo ini merupakan yang mau di delete pointer itu tadi. Jadi misalkan pengguna habis melakukan insert insert A, dan insert A ini kan bakal dibungkus ke dalam sebuah elemen. Kemudian eh, saat saat program jalan di insert utama, itu ceknya menjadi insert, ya, menjadi insert. Kemudian si A itu tadi bakal dicek di sini. If kursor undo huruf tidak sama dengan si elemen kursor ini, bakal di-push ke stack redo. Jadi stack redo bakal keisi jika stack undo telah terpanggil. Kemudian yang tadi di pop ini, yaitu si kursor undo ini, yaitu si A itu tadi akan di-delete dari linked list menggunakan delete pointer. Kemudian jika pengguna melakukan delete, misalkan pengguna habis melakukan insert A, kemudian delete A, maka si A ini akan di-push lagi ke stack redo. Kemudian si A ini juga akan ditambahkan ke dalam sebuah linked list lagi. Jadi jika pengguna habis melakukan delete, undo-nya pasti insert lagi. Nah, ini adalah algoritma insert yang kami buat. Dan sebaliknya, jika pengguna habis melakukan insert, maka undo-nya adalah delete. Ya, delete begitu. Kemudian untuk redo ini kebalikan dari undo saja, yaitu awalnya tentu saja dicek dulu apakah stack redo-nya kosong atau tidak. Jika tidak, maka di pop stack redo, kemudian dicek lagi yang cek ini insert atau delete. Nah, kebalikan dari stack undo, jika redo ini jika insert, dia ceknya adalah insert, maka dia akan menginsert sebuah elemen ke dalam link list. Namun jika ceknya adalah delete, maka dia akan mendelete dari pointer yang ada di dalam link list begitu. Jadi redo ini adalah simpelnya adalah kebalikan dari undo saja begitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raffi Arkan. Baik, selanjutnya
ada functions, yang 3 function yang akan saya jelaskan yaitu string to ll. Ini simple function ini mudah, hanya mengubah sebuah string menjadi linked list of char. Di sini bisa lihat, yang pertama misalnya ada kata data. Nah, di sini berarti D-nya masuk di sini, lalu masuk ke jadi string, dia berubah jadi char, lalu dimasukin setelah di-create elemen ke sebuah list baru. Nah, ini juga iterasi untuk selanjutnya untuk sepanjang data sampai A. Berarti ini akan membuat elemen baru dan masukkan elemen tersebut kepada list tersebut sebanyak sampai A itu. Nah, baik. Untuk find on text, ini navigasi tadi bila saat di Notepad user menekan Ctrl X. Nah, nanti pertama akan muncul ini dulu nih, cari kata atau kalimat pada text editor. Nah, nanti akan diminta untuk menginput sebuah string. Nah, string ini akan masuk lagi tadi ke function yang tadi di string to ll dan diubah menjadi sebuah linked list of char. Nah, lnav ini adalah pointer untuk menunjuk l-first. L-first itu adalah char pertama pada Notepad ya, pada Notepad. Lnavtem sama aja, hanya untuk iterasinya nanti ya. Nah, findNav itu untuk mengeset pada first-nya yang ingin dicari. Berarti ini data ya tadi contohnya. Berarti di D ini ya, pointer di D. Nah, ini akan di set lagi. Ini kenapa di set ini lagi? Karena akan diulang lagi dari awal. Ini juga akan di set 0 lagi counternya. Nah, counternya akan saya jelaskan. Nah, find counter adalah jumlah huruf pada yang akan dicari. Nah, ini kan pada find counter. Nah, untuk L counter, dia hanya akan bertambah bila hurufnya itu saat next-nya itu sama persis, baru bertambah. Nah, setelah keluar dari while ini, makanya dicek kan. Nah, sama nggak tuh total jumlah hurufnya sama L counter dengan find counter? Kalau ya total find-nya tambah. Nah, makanya, nah ini lnavtem hanya untuk navigasi untuk ke code berikut, iterasi berikutnya. Nah, makanya kalau ke total find-nya 0, misalkan dalam sebuah kalimat struktur data mata kuliah, misalkan gitu. Nah, kita mau mencari kata hello, itu kan nggak ada ya. Nah, makanya menjadi total find-nya 0. Jadi, teksnya tadi kan hello ya. Hello tidak ditemukan, gitu. Nah, bila tadi search data, kan struktur data mata kuliah. Kalau mencari data, data ada kan? Nah, sebanyak data ketemu satu kan? Satu data ditemukan pada teks, gitu. Nah, selanjutnya ada menu lagi nih. Menu untuk Ctrl H, untuk replace atau tekan apapun untuk mengetik. Nah, bila masuk ke replace text, nah kita akan masuk ke bawah sini. Replace text sendiri itu algoritmanya mirip dengan find text. Yang bikin bedanya adalah ketika masuk ke sini. Nah, user harus ngetik dulu ya untuk mau replace kata. Misalkan tadi kita data tadi. Data sudah ketemu, data mau di-replace jadi apa? Nah, akan diinput di sini, mungkin data akan diubah jadi kata kami. Nah, disinilah terjadi penukaran infonya. Jadi yang pertama kan D jadi K. Habis itu A jadi A lagi, T jadi M, terus yang A-nya data, A yang paling belakang akhir jadi I dari kami, jadi kami. Nah, itu untuk kondisi bila yang ingin di-replace katanya itu sama persis ukurannya. Nah, ini untuk mendapat karakter apabila yang ingin di-replace lebih pendek. Misalkan tadi katanya data yang define, ingin di-replace menjadi semua. Nah, semua itu kan 5 huruf, sedangkan data cuma 4. Nah, makanya yang A terakhir dari semua akan dibuatkan elemen baru, karena ada insert A. Ini untuk selanjutnya navigasi ke iterasi berikutnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan codingan function-function yang penting untuk Notepad kami. Nah, selanjutnya nih, kesimpulannya, proyek text editor sederhana ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang bagaimana struktur data dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Fitur-fitur utama seperti penulisan dan pengeditan teks, Andorido, dan navigasi kursor telah berhasil diimplementasikan dengan memanfaatkan struktur data, linked list, dan stack. Proyek ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis mahasiswa, tetapi juga dalam pengelolaan data dan proyek kelompok. Mungkin itulah hasil dari pengembangan teks editor sederhana oleh kelompok Unyil Kucrit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan demo presentasi kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.